dan penonton Kumparan masih di acara launching Pusat Informasi Corona, Ayo Kita Kuat Bersama. Dengan saya Melisa Lolindu, saat ini kita akan langsung berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ibu Ida Fauzia. Saya langsung sapa, halo Ibu Ida, apa kabar Bu? Halo Mbak Melisa, Alhamdulillah baik. Mbak Melisa, sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya Ibu sudah menyempatkan berdiskusi dengan Kumparan saat ini. Sama-sama Mbak. Ya, Ibu kita langsung aja. Ini kita tidak bisa memungkiri ada jutaan orang atau pekerja ini terdampak pandemi corona. Nah, sejauh ini data terupdate-nya seperti apa dan baik ini untuk mereka yang dirumahkan maupun yang di PHK, Bu? Ya, data total perusahaan, pekerja buruh, sektor formal maupun tenaga kerja sektor informal yang terdampak COVID-19 per tanggal 16 April ya Mbak, tadi malam. Itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 83.546 perusahaan. Dari sisi pekerjanya ada 1,5 juta pekerja atau buruh yang di PHK atau dirumahkan. Kemudian sektor informal yang terdampak COVID-19 ini ada 30.794 perusahaan. Kira-kira yang terdampak dari sisi tenaga kerjanya ada 443.760. Kelihatannya kecil Mbak, ini yang kami daftar, yang mereka melapor melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Sektor informal ini sebenarnya jauh lebih banyak, tapi data ini tersebar terutama di Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau dari sektor pariwisata ada di Kementerian Pariwisata. Jadi total semua yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dari sisi perusahaannya ada 114.340, dari sisi pekerja atau buruhnya 1.943.916. Oke, Ibu berarti sektor yang paling banyak memakan korban PHK khususnya ini masih di sektor informal ya Ibu? Sebenarnya, tapi data di kami ini kan sektor informal ini lebih banyak datanya ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi ini sektor yang tidak diidentifikasi oleh Kementerian Koperasi, kemudian di Kementerian Pariwisata, sektor informalnya. Jadi memang kalau di Kementerian Ketenagakerjaan ini lebih banyak sektor formal, baik yang dirumahkan maupun di PHK. Kalau dilihat dari provinsi, Mbak, DKI itu termasuk provinsi yang cukup besar. DKI itu yang dirumahkan itu ada 449.545. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali. Ini kalau dari sisi dilihat dari provinsinya ya. Oke, baik. Ibu kota Jakarta masih dengan angka yang dirumahkan dan di PHK paling tinggi sejauh ini. Bu, dengan data tersebut sejauh ini apa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah? Saya kira pemerintah sejak COVID ini merebak, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini untuk mencegah dampak yang bisa semakin meluas melalui optimalisasi dana APBN yang sudah dialokasikan sebesar 405,1 triliun. Kemudian pemulihan dampak ekonomi COVID-19 melalui upaya stimulus ekonomi, insentif pajak, relaksasi, pemenuhan kewajiban perusahaan, dan kemudian impor bahan baku industri. Kemudian untuk meringankan beban pekerja atau buruh yang terdampak, termasuk yang dirumahkan dan di PHK, pemerintah melakukan peningkatan program pelindungan sosial melalui pembebasan, pemotongan pembayaran listrik, program keluarga harapan, kartu sembako, dan program kartu prakerja. Pemerintah berharap tidak ada kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19 ini tidak terjangkau oleh pemerintah. Jadi upaya pemerintah dengan 405 triliun itu yang pertama digunakan untuk penanganan kesehatannya, kemudian untuk social safety net-nya, kemudian untuk penguatan ekonominya. Jadi 3 itu yang sekarang diprioritaskan melalui optimalisasi dan APBN. Oke, baik. Ibu, khususnya bagi mereka yang di PHK nih, adakah jaminan dari negara untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan lagi nantinya? Kalau kondisinya normal, mudah-mudahan kita bisa kembali
normal, dunia usaha bisa beroperasi kembali. Ini program misalnya program Kartu Prakerja misalnya, insentif yang diberikan itu selama 4 bulan, Mbak. Harapan kita 4 bulan ini kita bisa melewati COVID-19 ini. COVID-19 ini enyah dari bumi Indonesia, kira-kira begitu. Nah, kemudian ekonomi kembali normal, dunia usaha kembali normal. Nah, kami berharap teman-teman pengusaha mengaktifkan kembali dan mengajak kembali teman-teman yang di PHK untuk bersama-sama. Karena ini kan kalau mereka sudah bekerja di perusahaan itu sudah lama, saya kira sudah menjadi seperti keluarga. Kita berharap mereka kembali direkrut untuk bersama-sama menghidupkan perekonomian kembali. Lalu kalau yang dirumahkan, Bu, kebanyakan dari mereka ini kan adalah pegawai kontrak. Mungkin sedikit berbeda dengan yang di PHK, ada yang sudah lebih lama bekerja di perusahaan tersebut. Tapi rata-rata kalau yang dirumahkan ini pegawai kontrak. Apakah kemudian nantinya juga mereka punya jaminan untuk bisa bekerja di tempat yang sama setelah pandemi atau seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya sama. Kita berharap karena ini kan semua kita tidak mengendaki. Pengusaha-pengusaha tidak mengendaki kondisi ini. Teman-teman pekerja juga tidak mengendaki kondisi ini. Jadi saya kira kita tetap berharap mereka, teman-teman yang selama ini bekerja bentuknya masih waktu tertentu atau kontrak, bisa kembali bersama-sama bergabung kembali di perusahaan tersebut. Saya yakin dan percaya kalau ekonomi, saya masih punya harapan besar teman-teman pengusaha kita merekrut kembali teman-teman apakah yang bekerja tetap atau kontrak. Iya, Ibu sempat menyinggung juga tentang program Kartu Prakerja. Nah, sejauh ini update-nya seperti apa, Bu? Apalagi terakhir Pak Jokowi mengatakan bahwa anggarannya itu naik dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Ya, Mbak, program desain program Kartu Prakerja sebelum merebaknya COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19 ini berbeda. Ada refocusing target penerima. Kalau dulu kita arahkan pemberian pelatihan, peningkatan kompetensi mereka yang pencari kerja atau pengangguran muda kita, itu lebih besar diarahkan ke sana. Memang ada space untuk mereka yang ter-PHK, mereka yang bekerja yang membutuhkan upskilling atau reskilling ada, tapi memang fokusnya, target utamanya kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dulu rencananya desain awalnya kita mengalokasikan 2 triliun untuk 2 juta pencari kerja dan mereka yang membutuhkan upskilling atau PHK yang membutuhkan upskilling maupun reskilling. Sekarang anggarannya dikalikan, dilipat gandakan dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Dari 2 juta menjadi 5,6 juta. Kalau dulu lebih banyak untuk biaya peningkatan kompetensi, biaya pelatihannya lebih besar, insentifnya kecil, sekarang dibalik. Jadi biaya pelatihannya kecil, insentifnya besar sebagai bagian dari social safety net. Tadi kan saya katakan di depan, di antara program pemerintah saat ini yang dikerjakan adalah tadi social safety net. Nah, program Kartu Prakerja ini juga diperuntukkan untuk memberikan social safety net kepada teman-teman, terutama mereka yang teman-teman pekerja yang di PHK, yang dirumahkan, pekerja sektor pekerja sektor terutama ya, pekerja informal, mereka pelaku usaha kecil, mikro yang terdampak COVID-19. Baik, Ibu, untuk pelatihan online di sistem Kartu Prakerja, ini sebenarnya mekanismenya seperti apa? Karena bagaimana dengan mereka ini yang minim akses internet, Bu? Kami mengerti sekali tidak semua teman-teman yang di PHK, pelaku usaha mikro kecil ini akses internetnya bagus. Kami menyadari itu. Jadi, tapi karena kondisi yang memungkinkan melakukan pelatihan di saat kita harus melakukan social distancing, physical distancing, yang memungkinkan pelatihannya itu melalui online. Namun demikian, kami akan melakukan evaluasi jika kondisinya memungkinkan beberapa minggu ke depan bisa juga dilakukan secara offline. Tapi benar-benar ini karena kondisi yang kita harus benar-benar menjaga bagaimana penyebaran
COVID-19 ini tidak semakin luas, maka pilihannya sementara ini adalah melalui online. Dan ini ya, untuk pendaftaran ini Mbak, untuk pendaftaran mereka yang minim akses internet, kita minta bantuan teman-teman Dinas Ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten untuk memberikan asistensi kepada mereka. Oke, tapi yang pasti sejauh ini masih diutamakan dulu untuk proses pelatihannya secara online, menyusul kemudian staf dari Ketenagakerjaan atau tim dari Kementerian Ketenagakerjaan ini mendata siapa-siapa saja peserta Kartu Prakerja yang memang minim akses internet, begitu ya Bu? Jadi gini Mbak, ini program Kartu Prakerja ini kan dikelola oleh PMU, ada direktur eksekutifnya yang mengelola. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari program Kartu Prakerja ini. Kami Kementerian Ketenagakerjaan ini melakukan identifikasi teman-teman pekerja yang di PHK, yang dirumahkan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kami juga minta bantuan ke teman-teman dinas ketenagakerjaan untuk memberikan asistensi bagi teman-teman yang memiliki minim akses atau keterbatasan untuk bisa mengakses internet, keterbatasan untuk bisa mengakses program Kartu Prakerja ini. Kami berharap teman-teman dinas untuk memberikan asistensinya. Oke, baik. Jadi di program Kartu Prakerja ini nantinya anggota akan mendapatkan biaya pelatihan senilai Rp1.000.000, kemudian insentif pasca pelatihan Rp600.000 selama 4 bulan, betul ya Bu? Betul. Dan insentif survei evaluasi program sebesar sekitar Rp150.000. Betul Mbak Melisa. Baik. Jadi kalau di total insentif yang bisa didapatkan itu sekitar Rp750.000 selama 4 bulan ya Bu? Totalnya 3.550.000, 1 juta untuk biaya pelatihan, sudah dengan 600.000 selama 4 bulan dan 150.000 untuk biaya surveinya. Oke, itu kalau di total sudah dengan biaya pelatihan. Bu Ida, apakah ini akan efektif Bu? Kira-kira? Dalam kondisi kita yang harus melakukan physical distancing, saya kira memang pilihannya memang menjadi online. Online menjadi efektif karena kalau misalnya pendaftaran itu harus secara offline, kita bisa bayangkan orang kemudian datang berbondong-bondong, kita susah menghindari penumpukan masyarakat di kantor Kemenaker di dinas-dinas ketenagakerjaan misalnya, kita tidak akan bisa menghindari itu. Dengan pendaftaran secara online, pelatihan secara online, physical distancing kita bisa jaga. Oke, baik. Kita memang belum mengetahui pandemi ini akan berjalan hingga kapan, begitu. Tapi sejauh informasi yang kita terima sampai saat ini, sedikit perusahaan yang kini membuka lowongan pekerjaan. Nah, bagaimana mengantisipasi itu, Bu? Meskipun memang sudah ada program Kartu Prakerja dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah angka orang-orang atau pekerja yang di PHK dan yang dirumahkan, Bu Ida. Memang betul, Mbak. Ini semua kondisi yang sekali lagi kondisi yang tidak kita inginkan. Dilihat dari data yang terus dinamis, memang akan banyak teman-teman yang di PHK. Kemudian kalau dirumahkan saya masih optimis karena banyak teman-teman yang dirumahkan itu dengan tetap mendapatkan gaji penuh, gaji separuh, atau dirumahkan dengan tidak dibayar. Kita masih optimis kondisinya pulih, mereka yang dirumahkan ini bisa kembali bekerja. Nah, bagaimana dengan mereka yang di PHK? Ini memang jadi pekerjaan kita tersendiri. Mbak Melisa, pekerjaan itu tidak hanya bisa dicari, namun pekerjaan itu juga bisa di-create, diciptakan. Banyak program pelatihan yang ditawarkan yang bisa mendorong teman-teman untuk melakukan wirausaha. Di luar program Kartu Prakerja, kami juga mendesain kegiatan-kegiatan yang mengarahkan untuk teman-teman punya pilihan menjadi seorang entrepreneur baru. Jadi program di Kementerian Ketenagakerjaan yang memang
pelaksanaannya akan kita tunggu sampai kondisi COVID ini selesai, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan itu yang dilakukan secara offline ya. Ini akan kita lakukan sambil menunggu kondisinya COVID ini selesai, dan atau mungkin kita akan evaluasi beberapa minggu ke depan apakah mungkin pelatihan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Artinya kita akan terus berupaya. Yang paling penting kalau sekarang misalnya kesempatan kerja itu sedikit tertutup, maka bagaimana peluang baru kita bisa ciptakan. Baik ya, evaluasi yang tetap harus dilakukan di samping memang penyelenggaraan dari program ini. Ibu, ekonom dan beberapa ahli ini ada yang mengkritik. Katanya di masa pandemi ini lebih baik memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, khususnya yang di PHK atau dirumahkan. Tanggapannya, Bu? Ya, program BLT juga banyak, Mbak, diberikan oleh pemerintah. Pemberian sembako juga dilakukan, juga tetap dilakukan, bahkan diperluas. Optimalisasi program kartu keluarga juga diperluas. Jadi ada program yang sifatnya memang benar-benar sebagai social safety net, itu memang ada untuk kelompok rentan COVID-19 ini. 40% orang miskin terbawah ini tetap mendapatkan treatment, bahkan diperluas. Nah, kartu prakerja dengan desain baru, di samping ada social safety net, tapi ada pelatihan yang harapannya ada pemberian kompetensi baru, dengan harapan selesai mengikuti pelatihan ini, teman-teman memiliki kompetensi. Apabila dia menginginkan untuk kembali kepada masuk pada industri, silakan dengan kompetensi baru, atau mereka memilih menjadi seorang wirausahawan. Ini juga pilihan-pilihan yang kita siapkan. Jadi sebenarnya apalagi kalau pelatihannya itu secara online, saya kira teman-teman yang misalnya sudah dirumahkan atau yang di PHK, mereka juga butuh kesibukan baru, tidak hanya dengan menerima bantuan langsung tadi, Mbak. Meningkatkan kompetensi dirinya. Ada banyak waktu yang tersedia selama mereka tidak bekerja. Itu, Mbak Melisa. Oke. Baik, masih tentang kartu prakerja, Ibu sejauh ini yang mendaftar, adakah yang kemudian protes atau sempat memberikan kritik dan saran bahwa susah untuk mendaftar kartu prakerja ini, atau bagaimana, Bu? Trial maupun errornya mungkin, karena ini kan programnya juga baru berjalan dan termasuk program yang digadang-gadangkan untuk segera dilakukan karena pandemi corona ini. Ya, Mbak Melisa, ada banyak yang mengeluhkan seperti yang Mbak Melisa sampaikan. Tapi kalau menurut data, mereka yang sudah masuk mendaftar ke dalam program Kartu Prakerja itu jumlahnya juga sudah cukup tinggi. Bahkan kalau dihitung itu sudah di atas dari plafon yang tersedia. Dan mereka yang sudah memverifikasi akun emailnya juga jumlahnya sudah cukup besar. Ini sebenarnya update ini bisa dikonfirmasi ke PMU ya, Mbak Melisa. Jadi kalau memang iya, karena memang karena ekspektasi masyarakat cukup tinggi terhadap program ini, dan dalam waktu yang bersamaan mereka berharap bisa masuk dalam situs ini, dalam web ini, saya kira memang ada beberapa teman yang mengeluhkan itu. Kami terus akan melakukan perbaikan agar pelayanan bisa dilakukan secara maksimal. Saya kira Mbak Melisa, one day mungkin bisa dialog dengan PMU. Baik, Ibu. Kemudian setelah nanti ini sudah misalnya saya atau ada satu orang dia sudah punya kartu prakerja nih, pemantauan penggunaan dana pemegang kartu prakerja ini seperti apa, Bu? Apakah mereka harus membuat laporan dalam waktu tertentu atau bagaimana? Ya, Mbak, ini kan kondisinya
tidak seperti yang direncanakan semula. Jadi memang ada, tadi saya sudah sampaikan, biaya insentifnya lebih tinggi. Begitu selesai mengikuti pelatihan tahap pertama, dia bisa langsung mendapatkan insentif tiap bulannya. Jadi memang ada social safety net-nya itu. Jadi begitu dia selesai mengikuti pelatihan, maka dia berhak untuk mendapatkan insentif pasca pelatihan. Oke, baik. Setelah itu berarti dari pemegang pemegang kartu prakerja ini tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain terus memantau pelatihan yang bisa dia dapatkan, begitu ya? Dia harus menganggapkan jatah satu pelatihan 1 juta per orang, maka dia setelah pelatihan pertama nilainya masih ada, dia masih punya waktu untuk menghabiskan nilai pelatihannya itu sampai Desember 2020. Jadi kan ada di situ program pelatihan dengan nilainya berapa. Kalau misalnya 250 diambil pertama 250, kedua 250, maka dia punya kesempatan, misalnya kalau semuanya 250, maka punya kesempatan 4 kali mengikuti pelatihan. Oke, baik. Ibu, kita beralih ke soal stimulus yang diberikan kepada pengusaha, Bu. Saat ini sudah sejauh mana? Ya, dari 405 triliun yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini, 71 triliun itu untuk dukungan industri, pajak, dan biaya masuk yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada stimulus pembiayaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun. Artinya memang dari sisi pekerjanya yang terdampak, dari sisi masyarakatnya yang terdampak, itu ada treatment dari pemerintah, social safety net, kemudian termasuk juga penanganan terhadap kesehatannya itu sendiri. Nah, dari sisi industri, dari sisi pengusaha, pemerintah juga mengalokasikan 71 triliun dan 150 triliun, terutama untuk mendorong industri kecil, Mbak, UMKM kita. Ibu boleh dijelaskan sedikit mungkin bentuk dari stimulus yang diberikan ke pengusaha dari pemerintah ini yang sudah berjalan sejauh ini, apakah fokus ke penundaan pembayaran bunga, perpanjangan masa cicilan, atau perpajakan dan lain sebagainya, Bu, bentuk stimulusnya? Ada beberapa stimulus yang diberikan. Yang pertama, berbagai insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Kemudian program pemulihan ekonomi nasional melalui PMN, penempatan investasi pemerintah, dan atau kegiatan penjaminan. Kemudian berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan, LPS, dan pemerintahan. Ini beberapa yang sudah diidentifikasi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, Mbak. Baik, oke. Ibu, untuk PHK dan perumahan tenaga kerja diprediksi akan terus terjadi. PHK dan penambahan angka tenaga kerja yang dirumahkan ini diprediksi akan terus terjadi di tengah pandemi ini. Selain program seperti Kartu Prakerja, adakah terobosan lain yang sudah mulai diantisipasi untuk dilakukan mengingat masa pandemi ini bisa saja lebih panjang, Bu? Ya, sebenarnya ini program tidak hanya terkait dengan merebaknya atau pandemi COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan itu memang memiliki program yang fokus pada pemberdayaan bagi kelompok penganggur, setengah penganggur, melalui beberapa kegiatan yang berbasis kewirausahaan. Dalam bentuk apa kegiatannya? Padat karya produktif, ada terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri. Jadi ini program yang kita akan sesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini. Kita akan coba, sebenarnya beberapa kegiatan misalnya padat karya produktif, padat karya infrastruktur kita lakukan, kita melibatkan teman-teman yang ter-PHK. Ini sampai sekarang berjalan tiap minggu, kita melakukan penyemprotan di daerah-daerah industri, penyemprotan desinfektan, itu kita melibatkan teman-teman yang ter-PHK yang pada minggu-minggu yang lalu memang program Kartu Prakerja belum berjalan, tapi kita melihat bahwa harus ada kegiatan ekonomi yang diberikan kepada teman-teman yang ter-PHK, maka kita melibatkan mereka.
Ini sudah berjalan dan modifikasi program-program yang ada kita akan sesuaikan dengan kondisi COVID-19. Oke. Kemudian beberapa hal yang lain kami melakukan refocusing kegiatan yang ada di unit-unit yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita arahkan lebih banyak memang untuk membantu teman-teman yang ter-PHK, teman-teman yang dirumahkan. Oke. Nah, Ibu, ini kan dalam penerapan PSBB, khususnya di beberapa kota yang memang sudah mulai berjalan PSBB-nya, ada 8 sektor yang dikecualikan untuk bisa terus beroperasi selama PSBB. Namun, ada juga dilema perusahaan, Ibu, di luar 8 sektor, tapi yang masih terus beroperasi. Tanggapannya sendiri, Bu? Jadi PSBB kan tidak otomatis berlaku di semua daerah. Yang sudah memperlakukan PSBB kan DKI dan Bodetabek, kemudian akan menyusul Bandung saya dengar, akan menyusul Makassar yang saya dengar. Jadi bagi daerah yang akan menerapkan PSBB ada kriteria sektor-sektor yang dikecualikan. Nah, yang harus dilakukan ketika sektor-sektor tersebut terus melakukan beroperasi, maka protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 ini harus terus dilakukan. Nah, ini ada kaitannya dengan Kementerian Perindustrian, Mbak Meli. Mana-mana perusahaan yang sektor-sektor yang dikecualikan, mana sektor-sektor yang diberikan izin oleh Kementerian Perindustrian untuk tetap bisa beroperasi. Mereka yang sektor-sektor yang dikecualikan atau yang mendapatkan izin, semuanya yang paling penting harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Itu yang paling penting. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sebenarnya di luar 8 sektor yang dikecualikan itu, Bu, meskipun misalnya mereka tetap mengikuti protokol kesehatan, namun kan himbauan dan aturannya sendiri harusnya mereka berhenti karena beberapa saya berdiskusi dengan teman-teman saya, ada yang mungkin mereka masih tetap harus masuk sambil memang mereka melihat situasi dan kondisi ya Bu, tapi yang jadi catatan adalah perusahaan dan kantor ini di luar. Apakah ini Mbak Melisa, pertanyaannya apakah perusahaan tersebut mendapatkan izin untuk beroperasi? Ini kalau dia tidak mendapatkan izin beroperasi, maka dia harus menghentikan operasionalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, mereka yang dikecualikan atau mereka yang mendapatkan izin, benar-benar protokol kesehatannya harus diberlakukan dengan baik. Jadi harus dilihat itu kalau diskusi dengan temannya, apakah benar mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian. Ada sektor-sektor yang diberikan izin di luar itu, Kementerian Perindustrian memberikan izin, Mbak. Itu di ranahnya bukan ada di kami, tapi yang kalau kami menyampaikan sejak sebelum pertama kali COVID-19 ini merebak, protokol kesehatan itu harus dijalankan oleh perusahaan. Baik, yang pasti sikap kita tegas, kita juga terus mengajak supaya semuanya benar-benar menaati aturan yang ada begitu ya Bu, terkhusus yang kota atau daerahnya ini menerapkan PSBB. Oke, Ibu Ida mungkin saya ini semua ada kerjasama dari semua pihak. Kita nggak bisa menyelesaikan penghentian penyebaran ini pemerintah saja, tidak bisa. Ini harus semua bergotong royong untuk bisa bergandengan tangan menghentikan persebaran COVID-19 ini. Baik ya, dibutuhkan sinergi juga antar pemerintah dan warga tentunya. Ibu, saya mungkin mau update atau mau bertanya soal tenaga kerja asing nih Bu, karena beberapa waktu lalu masih ada yang ternyata masih bisa masuk ke Indonesia, apalagi ada yang kabarnya itu ilegal. Seperti mungkin ada yang di Kendari begitu dan ada daerah lainnya. Nah, soal ini sebenarnya update-nya seperti apa Bu? Penanganannya sendiri seperti apa? Terkait dengan sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan itu sejak Februari itu tidak mengeluarkan RPTKA.
Kalau ada beberapa waktu yang lalu sebenarnya mereka tidak dalam posisi sebagai tenaga kerja asing. Mereka posisinya adalah menggunakan visa kunjungan. Nah, bagaimana dengan TKA yang apakah boleh TKA akan masuk kembali ke Indonesia? Ini ada ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pada prinsipnya kami di Kementerian Ketenagakerjaan akan mengikuti apa yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Mana saja sektor yang diperbolehkan untuk memberikan kesempatan TKA masuk. Itu pun di peraturan tersebut ada protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi mereka harus menjalani karantina di negaranya 14 hari, melakukan karantina di Indonesia ini 14 hari. Ada protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh TKA tersebut. Dan Mbak Melisa, di Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu hanya ada beberapa sektor yang dimungkinkan untuk TKA masuk. Baik, Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya mungkin, Bu, apakah ada yang ingin disampaikan kepada mereka atau para pekerja ini yang terkena PHK dan juga yang mungkin dirumahkan karena pandemi ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu, berkaitan dengan program-program juga tidak apa-apa disampaikan dan diulangi kembali? Ya, saya kira ini kondisi yang harus kita hadapi bersama. Ini semua kita, apakah pengusaha atau pekerja, tidak menginginkan kondisi ini. Semua negara pun tidak menghendaki kondisi ini. Salah satu cara yang mudah kita bisa menjadi pemenang apabila kita bisa bergandengan tangan. Saya tahu banyak sekali teman-teman pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow-nya. Saya tahu bagaimana teman-teman pekerja dan buruh kita yang tidak memiliki penghasilan karena mungkin berkurang penghasilannya atau mungkin hilang sama sekali. Dalam kondisi yang seperti ini, mari sama-sama kita bergandengan tangan. Saya ingin menyampaikan kalau teman-teman pengusaha ingin melakukan sampai yang terberat misalnya melakukan PHK, maka lakukan bicarakan, dialogkan dengan teman-teman pekerja. Keterbukaan antara pengusaha dengan teman-teman pekerja itu sangat penting, Mbak Melisa. Jadi saya yakin kalau keterbukaan itu bisa dilakukan, pengusahanya secara terbuka menyampaikan kesulitan yang dialaminya. Saya kira, saya yakin dan percaya itu juga bisa dimengerti oleh teman-teman pekerja atau buruh. Jadi dalam kondisi yang semacam ini, betapa pentingnya membangun dialog, membangun keterbukaan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menghentikan pandemi ini dengan berbagai cara dan upaya. Namun upaya pemerintah itu harus didukung oleh semua pihak. Masyarakat bersama-sama, perusahaan, teman-teman pekerja, teman buruh, mari sama-sama kita ciptakan suasana suasana yang saling mengerti satu dengan yang lainnya. Saya kira itu, Mbak Melisa. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida. Terima kasih untuk waktunya sudah berdiskusi dengan Kumparan, sudah ngobrol-ngobrol, menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Tetap sehat dan semangat, Ibu. Iya, mudah-mudahan kita semua sehat. Bangsa Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pemenang menghadapi COVID-19 ini. Amin, amin. Sesuai dengan hashtag kita nih, Bu, ayo kita kuat bersama. Ayo kita kuat bersama. Saya yakin dan percaya kita kuat menghadapi COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Ida. Sampai ketemu lagi, Ibu. Oke, penonton dan readers Kumparan, jangan kemana-mana. Kami masih akan melanjutkan acara launching Pusat Informasi Corona. Ayo kita kuat bersama.